Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus.
adik-adik semua. Selamat pagi. Nah, setelah kita selesai bernyanyi puji-pujian, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu di dalam kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, tiba waktunya juga Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah, di gereja, dan dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kiranya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang Yusuf orang benar, generasi ke-13. Dan hari ini kita belajar tentang Yesus generasi ke-14, sekaligus generasi terakhir di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus, yaitu Yesus. Judul kita hari ini yaitu Yesus yang datang sebagai keturunan perempuan. Sumber khotbah kita ambil dari buku seri 5, buku Sejarah Penebusan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Matius pasal 1 ayat 16. Sekali lagi, Matius pasal 1 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Amin. Mari kita lihat tentang Yesus yang datang sebagai keturunan perempuan ini. Yang pertama, Yesus lahir dari tubuh perawan seperti yang dinubuatkan di Alkitab. Adik-adik, dalam bahasa Ibrani, Yesus adalah Yesua, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, di Matius pasal 1 ayat 16, kakak baca ya. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Dikatakan bahwa Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jika kita baca ayat-ayat sebelumnya di Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15, kita akan menemukan kata memperanakan. Memperanakan itu artinya melahirkan. Sebenarnya yang melahirkan anak itu ayah atau ibu? Ibu kan? Tapi di Alkitab dicatat nama bapaknya. Makanya ditulis Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Seperti itu. Tetapi di ayat 16 ada yang beda dari ayat-ayat sebelumnya. Yang dicatat adalah Maria yang melahirkan Yesus. Jadi enggak dibilang kalau Yusuf memperanakan Yesus. Kalau begitu, kenapa dicatatnya berbeda? Tentu adik-adik semua bertanya-tanya, bukan? Ini mau kasih tahu kita kalau Yesus Kristus lahir dari Maria
dan kelahiran Yesus sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yusuf. Artinya, tidak ada hubungan suami istri. Untuk kita ketahui, sebelum menikah dengan Yusuf, Maria terlebih dahulu telah mengandung dari Roh Kudus. Kita baca Matius pasal 1 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, adik-adik, artinya tidak ada hubungan darah dan daging antara Yusuf dan Maria, melainkan Yesus benar-benar dikandung dari Roh Kudus. Nah, minggu lalu kita sudah dengar firman bahwa Yusuf dengan diam-diam menceraikan Maria karena tahu bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Tetapi malaikat Tuhan memberitahu Yusuf supaya tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf taat firman dan mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, adik-adik, ini beritahu kita bahwa kelahiran Yesus terjadi oleh pekerjaan kemahakuasaan Allah, dan tubuh Maria hanyalah sebagai alat atau sarana yang dipakai Allah untuk menggenapi kehendaknya. Adik-adik, ketika Adam dan Hawa ditipu dan dibohongi oleh ular yang disebut juga dengan iblis di Taman Eden, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah menghukum si ular, menghukum iblis itu, dan berjanji bahwa kelak keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Kakak baca di Kejadian 3 ayat 15 ya. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini merupakan firman yang dijanjikan Allah bahwa Mesias akan datang sebagai keturunan perempuan dan akan membinasakan iblis tersebut. Firman dan janji Allah ini digenapi lewat kelahiran Yesus dari seorang perempuan. Galatia pasal 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, untuk kita semua, jangan suka berbohong dan menipu ya, agar kita tidak dihukum oleh Allah. Ya. Nah, adik-adik, di Yesaya pasal 7 ayat 14 juga dikatakan. Kakak baca ya, Yesaya pasal 7 ayat 14. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, perempuan muda yang dicatat dalam ayat tersebut menunjuk kepada perempuan muda yang belum menikah. Dalam arti perempuan muda tersebut masih perawan dan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dan perempuan ini menunjuk kepada siapa? Perempuan ini menunjuk kepada Maria yang akan melahirkan Yesus.
Kakak baca di Lukas 1 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, firman ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menggenapi nubuat yang difirmankannya di kitab Perjanjian Lama lewat kelahiran Yesus dari tubuh anak darah Maria. Juga memberitahukan bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Semuanya akan ditepati dan digenapi. Untuk saya dan adik-adik pun, mari selalu percaya janji Allah lewat firman-Nya di dalam Alkitab, supaya kita senantiasa menjadi anak-anak yang diberkati. Nah, adik-adik, yang kedua, Yesus adalah Kristus, Sang Mesias. Di Matius pasal 1 ayat 16, kakak baca ya. Demikianlah firman Tuhan, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kristus adalah Yesus sendiri. Dalam Perjanjian Baru, Kristus artinya orang yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama artinya Mesias. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Di Perjanjian Lama ada 3 macam orang yang diurapi. Siapakah itu? Ada yang tahu? Ya, yang diurapi di Perjanjian Lama, yang pertama raja, yang kedua imam, dan yang ketiga adalah nabi. Dalam hal ini diberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah imam yang besar dan nabi yang sejati. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa Yesus memegang 3 jabatan sekaligus. Wah, hebat bukan? Untuk itu, mari senantiasa percaya dan mengenalkan Tuhan Yesus dalam segala hal yang kita lakukan. Yang ketiga, Yesus adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Adik-adik, ketika Yusuf sedang tidur dalam mimpinya, malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyuruh bahwa jika anaknya telah lahir, dia harus menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius pasal 1 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Minggu lalu, kita telah dengar firman kan bahwa Yusuf adalah orang benar karena ia takut akan Tuhan. Dia taat pada firman dan selalu tunduk pada perintah Allah. Sehingga ketika anaknya lahir, ia segera menamakan dia Yesus sesuai yang difirmankan kepadanya. Tetapi kita telah berdosa. Dosa telah menjalar di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita semua, saya, adik-adik semua, teman-teman kita, semuanya telah berdosa. Roma pasal 5 ayat 12. Kakak baca ya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan
oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus yang dikandung Roh Kudus lewat rahim Maria adalah orang yang tidak bersalah. Dia tidak memiliki dosa apapun. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 sebagai referensi. Ya. Sehingga kita tidak bisa menjauh dari maut karena dosa-dosa kita. Karena dosa kita, kasih Allah yang besar, Yesus dibuat berdosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, kakak baca ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, hanya Yesus yang bisa menanggung dosa kita. Dosa saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan teman-teman kita ketika kita percaya kepadanya. Ia datang ke dunia ini untuk meniadakan dosa dan maut. Tuhan Yesus telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dan menamaikan dosa kita serta membebaskan kita dari dosa seumur hidup kita. Lewat apa? Lewat darahnya yang mahal. Efesus pasal 1 ayat 7. Kakak baca ya. Adik-adik juga boleh ikut ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Yesus satu-satunya juru selamat yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu, kiranya kita anak-anak Tuhan yang percaya bisa mengasihi Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia adalah Mesias yang menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita pun menjadi anak-anak Allah yang memperoleh hidup yang kekal. Dan kiranya kita pun bisa selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, rajin membaca firman-Nya dalam Alkitab, pergi ke gereja, dan rajin berdoa, sehingga kita pun bisa mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita baca ayat hafalan kita ya. Di Yesaya pasal 7 ayat 14. Sekali lagi, Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Berkatilah firman-Mu ini supaya bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami semua. Dan bantu lewat Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kiranya kami pun selalu percaya janji-Mu di dalam firman Alkitab. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.